itu juga harus kita pahami. Belum tentu orang punya niat buruk sama kita, tapi kita menyikapinya buruk. Ya, artinya hidup di tempat yang sesuai berkat jasa-jasa kehidupan yang lampau. Nah, kita menjadi terbebani, ya bisa dibilang karena ketidakmahiran kita dalam mengendalikan emosi, itu kan jadi terbebani. Itu adalah bentuk berbuahnya karma buruk. Ya, artinya kita ada di kondisi yang menyebabkan kondisi tidak baik muncul. Nah, itu juga mau dibilang kondisi buruk. Ya, kondisi buruk yang akhirnya kita memudahkan kita untuk bikin karma buruk. Ya kan? Ya, ya itu tadi Bante katakan, hidup di tempat yang sesuai berkat jasa kehidupan yang lampau. Nah, Hmm. gitu kan? Kita bisa terkondisi untuk mudah membuat karma buruk, ya itu jasa-jasa kehidupan kita, kondisi-kondisi dari kondisi yang lampau itu sendiri yang mendrive kita atau mengarahkan kita ke sana. Ada potensi itu. Ya, nah itu isinya kalau memang kita ada di tempat yang sesuai untuk selalu bikin kusala, ya itu juga bagian dari karma baik kita yang mengarahkan kondisi-kondisi itu ke sana gitu. Nah, kalaupun misalnya kadang kita terima kondisi buruk, kadang kita bisa terima kondisi baik, nah itu juga berarti jasa-jasa kehidupan kita di masa lampau, ya kadang kita ada di kondisi buruk, kadang kita ada di kondisi baik, masih setengah-setengah loh mau dibilang, imbang-imbang, nah gitu, ya kan? Di sini kita juga harus bisa pelajari ya, mungkin mungkin saja di masa lampau kita belum mahir dalam berbuat baik, nah kita melakukan kebajikannya dengan tidak berkualitas, ya kan mungkin berbuat baiknya sambil marah-marah, mungkin berbuat baiknya nggak ikhlas, mungkin berbuat baiknya ngedumel terus. Nah, kita ada di dalam kondisi baik, tapi kita cenderung mempengaruhinya dengan kondisi yang tidak baik. Nah, itu akan mempengaruhi. Ya, jadi banyak faktor yang harus kita lihat kecenderungan-kecenderungan. Nah, oke, dari situ kita nggak akan bisa dapat jawaban pastinya, tapi memahami kondisi ini ya, akhirnya kita berusaha terkendali dan artinya berusaha untuk tidak mengkondisikan kondisi buruk untuk muncul atau terjadi, minimal itu di kondisi sekarang. Ya, kondisi sekarang. Nah, kalau kita terima kondisi buruk, ya sudah, kita terima saja bagian dari kondisi sekarang yang ada gitu. Ya, dan dengan sabar, dengan menjalankannya dengan yoniso manasikara, semoga saja, ya kan, kondisi baik itu bisa mendekat, bisa dikatakan. Karena memang kekuatan ketika satu kondisi itu mendekat sampai kekuatannya itu habis, baru mungkin akan ada kondisi yang lain. Tapi prinsipnya ya, satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Nah, kondisi baik akan mengkondisikan kondisi-kondisi baik yang lain untuk terkondisi. Begitu juga kondisi buruk akan mengkondisikan kondisi-kondisi buruk yang lain untuk terkondisi. Nah, ini tarik-tarikan mau dibilang. Karena itu kondisi persesuaian. Ya, ada istilah di dalam Patana itu dikatakan payoga. Payoga itu bisa dibilang yoniso manasikara, sama, peperhatian yang benar. Perhatian yang benar ditambah hama dari masa lampau. Gitu. Jadi perhatian yang benar, yoniso manasika atau payoga adalah kondisi sekarang. Kondisi sekarang bisa mengkondisi kondisi masa lampau untuk terkondisi, ya kan? Nah, mungkin ya istilah orang sekarang law of attraction, ya istilah orang sekarang gitu ya, kira-kira gitu. Tapi kalau secara damai ya baik akan mengkondisikan baik.
Tapi kalau law of attraction kan kalau mikirin uang bisa datangin uang gitu kan. Nah ini ya, konsepnya berbeda gitu kan. Mau mikirin rumah nanti bisa jadi bisa dapat rumah gitu kan. Nah, tapi kalau kondisi hukum karma ya kondisi kita berpikiran baik, kita positive thinking yang akan mendatangkan hal-hal yang positif. Nah itu jadi kita yang harus ya kita tahu ada memang yang harus dibayar. Karena dalam artian dibayar itu ya kita terima karma buruk ya. Kita terima karma buruk itu dengan baik ya. Artinya kita harus bayar kondisi ini karena kita punya hutang. Mau bilang karena harus bayar berarti kita punya hutang yang harus dibayar. Pemahaman itu seperti itu. Hmm. Jadi dengan bayar dengan kondisi baik gitu. Oh, iya, kabarin gitu kan terus sambil memperkuat mental power kita untuk ya lebih positif, lebih Yoniso Manasikara. Dengan begitu ya kita akan mengkondisikan kondisi baik terus. Ya, ada istilah di Dhammapada ya. Ketika kita berbuat baik, ya walaupun kebahagiaan belum datang, tapi ya bencana sudah menjauh gitu kan. Kan ada istilah gitu kan. Walaupun kita berbuat buruk, walaupun mungkin penderitaan itu belum datang, hasil dari karma buruk itu belum datang, tapi kebahagiaan sudah menjauh. Minimal dengan berbuat baik kita menghindari bencana-bencana itu. Nah itu kira-kira ya.